Assalamualaikum, sapo-sapoku. Bertemu lagi di sini. Kita lagi sedang packing ini karena kita mau lagi pergi mendaki, guys. Haha, puah. Nah, kita singkat saja. Ini kita sudah berada di jembatan impian para pendaki katanya. Puah. Jadi ini jembatan bisa kita dapatkan kalau dari arah Sinjaiki karena 2 jembatan kalau mau ke sini. Yang di bawah itu kalau dari arah Makassar kita bisa semua dilewati. Puah. Oke sih, jadi kita singkat lagi. Ini kita sudah berada di base campnya Lembah Lohe. Dan di sini itu sudah dicatat mi bawaan tak begitu berapa sampah kita bawa. Dan itu harus sesuai jumlahnya yang turun yang kita bawa juga naik. Puah. Oke sih. Ya, jadi kita start dari pos registrasi itu sekitar 5.30-an lah begitu ya. Jadi kemungkinan besar itu kita sampai di Lembah Lohe itu jam 10-an malam lah. Puah. Ya santai lah, yang sewajarnya saja. Jangan pernah mengikuti kata orang. Sebab kata orang mendaki gunung itu tentang menaklukkan gunung. Tapi buatku gunung tidak pernah minta untuk ditaklukkan. Dia cuma minta kita datang sebagai tamu yang tahu diri. Jadi kita berangkat bukan buat jadi paling kuat, tapi buat jadi paling sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia, sadar bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa alam. Nah, disingkat lagi, ini kita sudah berada di tanjakan 1000 penyesalan. Nah, ini kalau sudah dapat maki begini itu tandanya 5 menit lagi. Puah. Di tanjakan 1000 penyesalan ini logika mulai berperang bersama ego. Dengkul bilang berhenti, gengsi bilang lanjut. Ternyata benar ya, tanjakan terberat bukan di gunung tapi di kepala. Pas kita mikir, sanggup nggak ya? Jawabannya sangat simpel. 1 langkah lagi, cuma 1 langkah lagi. Diulang terus sampai lupa capeknya. Puah. Padahal capek betulan. Puah. Nah, kalau kata Bang Raim Laode, senja itu adalah hadiah buat orang-orang yang berjalan kaki ke masjid. Tapi bagiku, senja adalah hadiah bagi orang-orang yang mendaki di sore hari. Puah. Kurang tipis lah begitu ya. Nah, ini kita sementara masih merangkap begitu ya. Dan ini mereka sedang singgah-singgah jadi dulu mau video-video, mau foto-foto karena memang itu betul-betul di sini sunsetnya betul-betul Masya Allah. Alhamdulillah, kita sangat beruntung sekali ke Lembah Lohe ini karena kita disuguhkan dengan sunset yang begitu megah di hadapan kita. Puah. Hei, berak kirirmu? Berak. Saya juga berak. Beban di karir bisa dibagi, beban hidup juga harusnya seperti itu. Puah. Nah, kita singkat lagi, jadi sekitaran pukul 6 itu kita baru tiba di pos 1. Jadi kita singgah dulu, istirahat sedikit sebelum kita melanjutkan perjalanan. Puah. Singkat cerita, tiba-tiba malam. Orang lain sudah pada istirahat di rumahnya masing-masing. Kita malah jalan ke tempat yang paling gelap. Mendaki malam itu aneh. Kita rela meninggalkan terang untuk mengejar terang yang belum pasti. Puah. Hei, apa jam itu? Gila? Nah, sekarang kita singkat. Saking singkatnya itu kita langsung saja ambil video yang
ngegril di sini. Apa? Karena mendirikan tenda kita tidak video sebab sebagian teman-teman itu sudah ada yang tepar, jadi mendirikan tenda di sini itu ya cuman kami yang bertiga inilah, yang laki-lakinya tahu kan kalau perempuan diajak ke gunung itu bagaimana. Nah, di sini kalau ada teman-teman yang suka mendaki malam, ada juga yang suka mendaki siang atau pagi, silahkan di komen yang mana lebih baik, mendaki malam atau mendaki pagi. Nah, tiba-tiba pagi lagi. Jadi di sini itu kita berjalan untuk pergi foto-foto dulu, karena kalau sebentar-sebentar pakai foto lihat ini banyaknya orang ini. Nah, dan Pak Udin juga katanya kalau sebentar orang pergi foto banyak sekali orang antri kayak apa itu, kayak mau ambil sembako katanya begitu. Dan bagi teman-teman yang suka kesunyian, bagi saya itu Lembah Lohe tidak cocok kalau Anda mau pergi Sabtu Minggu, karena ini Sabtu Minggu saya pergi. Nah, wow, Masya Allah ramainya minta ampun kayak pasar. Lihat sendiri tendanya itu banyak montong orang paling kayak dan mereka ini naik juga di malam hari, entah sampai jam berapa, sampai jam 2, sampai jam 3, bahkan ada yang sampai subuh. Ada tuh gede Akbar buanang. Ternyata mendaki malam itu kita belajar percaya pada langkah yang tidak terlihat. Headlamp hanya menyuluh 3 meter ke depan, tapi segitu cukup untuk terus bergerak. Gelap bukan untuk dilawan, dia datang untuk memaksa kita berhenti, melihat keluar dan mulai mendengar ke dalam. Semua takut yang kita sembunyikan di siang hari teriak di sini, dan kita sadar bahwa keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap jalan meski puncak tak pernah menampakkan diri. Kita tidak butuh melihat seluruh jalanan, kita hanya butuh janji ke diri sendiri untuk tidak berhenti. Karena bahkan malam terpanjang pun akan tunduk pada matahari yang sabar. Pada akhirnya kita tidak menaklukkan gelap, kita hanya berdamai dengannya, lalu membawa pulang versi diri yang tidak lagi takut melangkah tanpa kepastian. Dan kita juga baru sadar bahwa ternyata jalanan yang kita lalui di malam hari itu adalah jalanan yang sangat ekstrim, yang penuh bebatuan. Dan ketika kita melihatnya di pagi hari, kemungkinan besar kita tidak akan memulainya untuk mendaki. Sebab yang ada di otak kita, ini terlalu sulit, ini terlalu rumit untuk saya bagi seorang yang lemah. Dan ketika kita tidak memaksakan diri untuk melangkah sedikit demi sedikit, maka apa yang kita tanamkan di dalam otak kita, itulah yang akan kita tuai nantinya. Kanda Akbar, kau kah itu? Ulang dong dari sana. Ternyata Kanda Akbar bisa menaklukkan Lembah Lohe. Lanjut di mana Kare? Info trek selanjutnya. Jadi apa ini kata-katanya nih Kanda Akbar? Bahwasanya banyak itu orang yang bilang setelah menikah beda itu orang tidak bisa beda naik gunung. Bagaimana nih Kanda? Fakta atau mitos? Fakta atau mitos itu? Mungkin mitos. Mitos ya mitos. Buktinya beliau ini juga bisa ya? Ya. Oke sih. Oke sih sapo-sapoku, mungkin cukup sekian di video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wah.